Tetapi hubungan antara manusia dengan asalnya dengan bumi itu tidak pernah terputus, di mana antara kamu dan imam itu terhalang oleh sungai. Saksikan terus Suara Quran TV bersama Sedangkan Kiai hadis Haji yang Syarif mengharuskan Ahmad Al-Fatihah. MASKMA. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mematuhi segolongan dari orang-orang ahlul kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman. Bagaimana kamu akan kafir kepada Allah? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan di tengah kamu, dan di tengah kamu ada Rasulnya. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia benar-benar telah ditujukan ke jalan yang lurus. Ayat ini dimulai dengan statement Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jika ada kalimat bidah seperti ini, biasanya di depannya satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, karena ada perintah yang harus dilaksanakan. Yang kedua, karena ada larangan yang harus ditinggalkan. Dan yang ketiga, karena ada pemberitahuan sesuatu yang harus dijadikan pelajaran. Pada ayat ini Allah melanjutkan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dengan firman-Nya bagian yang ketiga, yaitu ada sesuatu yang harus menjadi perhatian kita semua. Jika kamu semua mengikuti, mematuhi sekelompok orang-orang ahlul kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir setelah keimanan kamu semua. Kalimat taat menurut asalnya adalah mematuhi mereka. Tetapi ayat ini pun bisa dipahami dengan mengikuti jalan mereka. Apa maksudnya? Rasulullah pernah bersabda bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah menjadi 71 dan 72 golongan. Statement Rasul ayat tadi mengatakan, jika orang yang beriman mengikuti jalan hidup mereka, niscaya umat Islam akan ikut juga mengalami nasib seperti mereka, kafir tanpa terasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu maka ayat kemudian menegur kita, bagaimana kamu akan menjadi orang yang kafir kembali sedangkan ayat-ayat Allah masih dibaca di tengah kamu dan Rasul pun hidup di tengah kamu, sunnahnya masih kamu baca pagi, siang, dan malam. Lalu ayat ini disusul di bawahnya setelah perintah takwa kepada Allah,
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kamu satu kelompok manusia, segolongan umat manusia beriman yang ya'muruna bil ma'ruf. Yang pertama, yad'una ilal khair, menyerukan kepada kebajikan. Yang kedua, memerintah orang lain melakukan kebaikan dan melarang manusia, masyarakat dari melakukan kemungkaran. Mereka ini yang kata Al-Quran, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Apabila di tengah umat manusia, di tengah umat Islam terjadi perpecahan di antara mereka, perseteruan di antara mereka, ribut di antara mereka, hendaknya ada di antara orang yang beriman yang sadar bisa memposisikan diri menyerukan kedamaian di antara mereka. Jangan terlibat dengan kelompok manapun, tetapi sebaliknya mereka tinggalkan kelompok-kelompok itu, tetapi menyeru semua kelompok yang sedang bertikai agar kembali rukun menjadi satu sebagai saudara seagama. Mereka inilah yang kata Al-Quran, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang akan beruntung dalam kehidupannya dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faktanya hari ini kaum muslimin Indonesia sedang berada pada situasi yang terburuk di antara saudara yang ada. Hari ini kita tidak bermusuhan dengan orang-orang kafir. Hari ini kita tidak bermusuhan dengan negara asing. Kita bermusuhan dengan sesama kita. Kita bisa sholat Jumat bersama, bisa duduk bersama, bahkan mungkin khataman bersama. Tetapi tahukah kita, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Yang kamu lihat mereka itu seolah-olah bersaudara dan bersama, tapi hati mereka sebenarnya berpecah belah, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Kita tidak usah membaca koran, tidak usah nonton televisi. Kita merasakan sendiri hidup dengan tetangga kita. Kita sama bajunya, tiap hari Jumat sholat bersama, Jumatan bersama, tetapi sebenarnya kita seperti orang lain dengan sesama umat Islam. Yang dibutuhkan hari ini bukan orang yang hebat, yang pandai berperang. Yang dibutuhkan hari ini yang mengalahkan si A dan si B. Yang dibutuhkan hari ini adalah orang yang menyadarkan A dan B, agar supaya mereka sadar bahwa kita ada saudara. Tidak ada satu alasan pun yang membolehkan kita berpecah dengan saudara. Perbedaan madhab, perbedaan organisasi, perbedaan aliran, perbedaan partai politik, perbedaan pemilihan pemimpin, bukan satu pun alasan yang menyebabkan kita boleh berseteru dengan sesama saudara kita. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wantahu amma nahakum wa zajar. Rasulullah pernah sujud sangat lama, bahkan beliau terlihat menangis, bercucuran air mata. Setelah selesai sholat, ada di antara sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan engkau tadi sujud begitu lama dan engkau menangis sedalamnya? Dia menjawab, aku tadi meminta kepada Tuhanku 3 perkara, tetapi dia hanya berikan 2. Yang pertama, aku meminta agar supaya mereka, umatku, tidak ditenggelamkan seperti umat-umat terdahulu secara bersama-sama. Allah jawab, baik Muhammad, umatmu tidak akan disiksa secara bersama-sama. Yang kedua, ya Allah, mohon kiranya jangan kalahkan umatku berperang dengan musuh-musuhnya. Baik Muhammad, umatmu tidak akan pernah kalah berperang dengan musuh-musuhnya. Dan yang ketiga, aku minta ya Allah, kiranya kehancuran umatku tidak karena persoalan yang ada di dalam tubuh mereka sendiri. Tidak, kata Allah, yang ini justru yang terjadi. Umatmu akan hancur karena mereka tidak bisa mengatur tubuhnya sendiri. Mereka akan berseteru satu dengan yang lain, dan ini yang menyebabkan mereka menjadi lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
kita tidak akan menginginkan menjadi bagian dari kelompok yang disebutkan ketiga ini, yang menyebabkan kehancuran umat Islam. Oleh karena itu Al-Quran mengingatkan, wa'ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dan jangan kamu bertengkar satu dengan yang lain yang menyebabkan kamu menjadi lemah dan hilang karismamu di hadapan orang lain. Bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Musuh tidak kuat, musuh tidak hebat, cuma kehebatan kita dibenturkan satu dengan yang lain yang menyebabkan kita kehilangan wibawa, karena tahu kita bukan saja bisa dikalahkan, tetapi juga kekalahan kita bisa dengan cara adu domba. Wa'lamu anna Allaha ma'akum amrun 'azima wa qala jalla jalaluhu 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا